Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda semuanya bisa bergabung kembali dalam channel kami Sejarah Cepu. Channel Sejarah Cepu adalah channel yang mengulik tentang sejarah, situs-situs budaya, situs-situs sejarah, dan situs-situs bangunan zaman kemerdekaan maupun zaman Belanda. Dan kami dari Sejarah Cepu juga mengulik tentang situs sejarah di sekitar dari Kecamatan Cepu. Salah satunya yang kita ulik adalah di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, kali ini kita akan mengulik tentang tokoh-tokoh pejuang yang dimana menjadikan pejuang Islam bertebaran yang ada di muka bumi Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Siapakah beliau? Beliau adalah Prabu Malangnegoro dan juga Syed Abu Bakar Al-Idrus. Untuk mengenal sosok-sosok beliau inilah, untuk itu kami ajak tim kita untuk berziarah di makam beliau di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, saksikan perjalanan religi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel Sejarah Cepu. Hari ini kita mengulik bagaimana kita bertemu dengan sosok aulia yang luar biasa, yang dihormati dan disegani oleh para masyarakat di masanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Prabu Malangnegoro atau terkenal dengan Mbah Malangnegoro beserta dengan istri-istrinya, ditambah dengan sahabat setianya yaitu Mbah Syed Abu Bakar Al-Idrus beserta istrinya. Beliau berdua adalah sosok pejuang syiar agama pada zaman awal-awal kewalian. Beliau termasuk generasi Wali Songo yang kedua. Kami dengan tim Sejarah Cepu menuju ke daerah Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kami berserta tim menelusuri sejarah dan kita masuk dalam makam di Ngasinan. Makam Ngasinan ini terdiri dari pohon-pohon yang sangat besar dengan diiringi dengan dedaunan yang rimbun sehingga suasana akan terasa sejuk damai. Anda bisa menyaksikan di kanan dan kirinya adalah pohon yang sangat besar dan berusia ratusan tahun. Makam Mbah Malangnegoro ini telah direhab oleh pemerintahan daerah dari Bojonegoro. Kemudian di samping makam Malangnegoro nanti kita akan melihat yaitu makam dari Syed Abu Bakar Al-Idrus beserta istrinya. Nah, ini adalah makam Syed Abu Bakar Al-Idrus beserta istrinya, dan di luarnya adalah para punggawa-punggawa pejuang Pangeran Diponegoro pada zaman penjajahan kolonial yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Sosrodilogo Bojonegoro. Untuk itu, izinkanlah kami untuk masuk dalam area pemakaman Mbah Malangnegoro beserta dua istrinya. Dan di sisi kanan kirinya adalah punggawa-punggawa yang mengawal beliau. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Salam takdim kami kepada Habibullah, Waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Untuk itu, ikuti kami. Ini adalah makam dari Mbah Malangnegoro. Makam Malangnegoro adalah sosok yang menjadikan suritola dan pengembangan syiar di daerah Bojonegoro. Mbah Malangnegoro beserta istri-istrinya adalah sosok yang senantiasa memberikan pengayoman di daerah Bojonegoro dan bersiar di Ngasinan. Pohon beringin yang tinggi besar menjulang dengan diiringi sekitar makam. Anda bisa menuju makam yang kedua, Syed Abu Bakar Al-Idrus beserta istrinya. Makam ini sudah dalam rehab yang
bagus. Sebelumnya makam ini sederhana sekali, dan alhamdulillah dari pemerintahan Bojonegoro memberikan perhatian kepada Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus beserta istrinya. Maka kami menyempatkan diri untuk berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita mendoakan beliau, doa juga tersampaikan rahmat kepada kita semuanya. Para pecinta sejarah Cepu, hendaklah Anda berkunjung dan berziarah ke Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus di Ngasinan. Kemudian kita bisa menyaksikan ini adalah pohon anjenar, pohon khusus, di mana pohon ini menjadikan pohon yang unik, menjadikan ciri khas pohon yang bercorakkan Mataram. Pohon anjiran ini adalah menjadi tanda dari makam Mbah Carang Suko. Mbah Carang Suko inilah salah satu punggawa dari pengawal Pangeran Diponegoro dalam perang Diponegoro di Bojonegoro yang dipimpin oleh Raden Temenggung Sastothilogo. Carang Suko akan diiringi dengan Raden Temenggung yang lainnya, yaitu para punggawa-punggawa yang dimakamkan di area sekitar makam dari Mbah Malangnegoro. Kami bersama tim menyaksikan bahwa di sini adalah makam-makam yang bertahun 1850 sampai 1860-an, yang rata-rata adalah makam yang diiringi oleh pejuang-pejuang dari pergerakan Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1827. Di sini kami berdua diiringi dengan teman kami Balah Hasim, kemudian Mas Yanto juga mengucapkan salam takdim, salam kenal kepada panjenengan pemirsa sejarah Cepu dan pecinta sejarah religi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa berkunjung ke sini di makam Mbah Malangnegoro dan Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus. Iringan doa dari kami, mudah-mudahan izinkan Allah untuk kami untuk senantiasa datang dan berkunjung kembali di area pemakaman Mbah Malangnegoro, Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Demikian yang bisa kami kan. Mudah-mudahan tayangan kami ini kembali lagi dalam channel Sejarah Cepu. Tadi Anda sudah melihat bagaimana kita melihat makam dari Mbah Malangnegoro, juga makam dari Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus yang ada di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Suasana yang sangat-sangat sadu, sangat-sangat nikmat sekali karena makamnya adalah makam tua. Anda akan disambut dengan pintu gerbang, kemudian pohon yang tinggi menjulang, kemudian besar sangat sekali. Mbah Malangnegoro dan Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus inilah dua sosok tokoh pejuang masa lalu, pesiar dakwah Islam pada masa lalu. Kehadiran beliau ada dua versi. Versi yang pertama adalah yang dikenal oleh masyarakat adalah beliau berdua adalah patih panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro, seorang punggawa panglima, seorang terah keluarga dari Mataram. Demikian juga Syahid Al-Idrus adalah seorang ulama yang sangat membela agamanya dan sangat benci dengan kolonialisme Hindia Belanda. Anda bisa berkunjung di sana. Mbah Malangnegoro didampingi dengan dua istri di kanan dan di kirinya. Mbah Syahid Al-Idrus didampingi oleh istri beliau ada di sana. Kemudian kalau Anda berziarah di Ngasinan, di punden dari Ngasinan di Mbah Malangnegoro dan Mbah Syahid Abu Bakar Al-Idrus, di situ ada punggawa-punggawa. Di luar dari makam adalah makam-makam tua, makam-makam punggawa, makam-makaman para raden keturunan Trah Mataram yang ikut berjuang membela perang Diponegoro yang dipimpin oleh
Raden Temenggung Sastradiloko Racek Wesi Bojonegoro. Di situ Anda patut dan layak untuk hadir di saat kita melihat perjuangan Pangeran Diponegoro, melihat tentang anak keturunan dan pejuang-pejuangnya. Anda patut untuk singgah dan berziarah di Ngasinan ini, karena di situ banyak sekali para pejuang-pejuang dari Pangeran Diponegoro dimakamkan. Bagi para pecinta sejarah, di versi yang kedua adalah versi yang dipegang oleh keluarga terah dari Mbah Sabil Menanganggrung Padangan. Keluarga terah Mbah Sabil menyatakan bahwa Mbah Malangnegoro sama Said Al-Idrus adalah lebih tua keberadaannya, lebih dulu keberadaannya sebelum perang pecah terjadi di zaman Pangeran Diponegoro dan di zaman Temenggung Sastradiloko. Di zaman siapakah ini? Dia di zaman kewalian dari Wali Songo generasi yang kedua. Di tahun 1400-an beliau sudah hadir untuk bisa membabat alas berjuang di Bojonegoro dan di Jipang pada waktu itu di era Majapahit. Kalau kami sendiri datang meninjau di sana dan berziarah di sana, merasakan energi yang ada di sana, memang beliau berdua kedudukannya lebih tua daripada kedudukannya dari makam-makam yang ada di situ. Makam-makam yang ada di situ itu siapa? Makam-makam yang ada di situ adalah makam-makam para prajurit, para punggawa, para panglima Pangeran Diponegoro. Sedangkan makam Mbah Malangnegoro dan makam Mbah Said Abu Bakar Al-Idrus beda masa, beda cerita. Kalau kita melihati dengan dua versi seperti itu, ambil yang bijak, apa yang Anda yakini semuanya. Tapi kami adalah penyaji sejarah, kami adalah penyampai sejarah. Kalaupun ada dua versi sejarah, kami sangat menghargai dan menghormati. Kalau kami dimintakan suatu pendapatnya yang paling tepat adalah wallahu alam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan di situ kalau Anda hadir di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sangat layak karena banyak situs-situs makam yang tidak ternamai. Kemudian ada makam tua yang ditumbuhi pohon anjenar. Pohon anjenar adalah pohon yang meliuk-meliuk seperti itu, yang ada di gambar yang adalah situs salah satu pohon khas dari Mataram, Ngayogyakarta. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tentang Desa Ngasinan ini menjadikan menarik, dan menurut sesepuh punden dari Mbah Malangnegoro ini adalah namanya Dusun Pangungsen. Dusun Pangungsen itu apa? Pangungsen itu orang yang mengungsi karena peperangan. Bila mana sudah masuk dalam area makam dari Malangnegoro, akan merasa aman, tidak terlihat dan tidak terjamah. Itulah makanya dinamakan namanya Dusun Pangungsen di Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Itulah laporan yang bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya pencinta religi, sejarah para wali Allah. Untuk itu Anda bisa bergabung dalam kami di channel Sejarah Cepu. Kami mempunyai web, kami mempunyai Facebook Sejarah Cepu, kami punya channel YouTube bernama Sejarah Cepu. Klik dan share bila mana video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Bila mana kami ada salah dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nilai-nilai kebenaran tersebut. Untuk itu, kami mohon maaf. Sekali lagi kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.